Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari kita mulai acara ibadah kita pada saat pagi ini. Kita juga masuk kita pujikan pujian hati hamba.
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur di pagi hari ini Tuhan, untuk kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, lewat kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, hari pemberian yang baru yang boleh kami nikmati pagi hari ini, bahkan kesempatan yang indah Tuhan yang Kau sediakan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh menghampiri tata kasih karunia lewat ibadah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak melihat rupa, Engkau Tuhan yang tidak melihat harta, Engkau melihat kesungguhan hati kami untuk datang kepada Tuhan. Dan hari ini, saat ini Tuhan, Engkau mengetahui tujuan kami, motivasi kami untuk datang kepada Tuhan, karena Engkau memperhatikan bukan lahiriah kami, tetapi Engkau memperhatikan hati kami. Untuk itu kami menyerahkan Tuhan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tidak hanya lahiriah kami, tetapi hati kami. Kami ingin memberi yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami. Sebagaimana pujian ini tidak hanya lahir dari pikiran kami, tetapi biarlah ini merupakan kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan suasana surgawi nyata di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami serahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Baik leader, singer, pemain musik, tukang LCD yang menaikkan doa maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Darah-darah kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi sertai mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Kembali kita ucapkan shalom. Shalom. Haleluya. Pujilah nama Tuhan seperti akhir yang tadi bahwa yang terbaik jangan tunggu persembahan kepada Tuhan. Biar pada saat ini kita bawa persembahan kita sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita pujikan dia. Pujilah nama Tuhan.
Pujilah nama Tuhan, karena kita yakin bahwa Dia adalah Allah yang sangat baik, Bapa yang sangat baik bagi setiap jiwa kita. Pujilah nama Tuhan, kita pujikan Dia, Bapakku yang baik. Pujilah
menjadi tuntunan landasan dalam kehidupan kita untuk melangkahkan kaki kita di hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Maha besar Allah kami yang tertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sesembahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih kemurahan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, sehingga Tuhan pada saat ini kami berada di tengah-tengah tempat yang kudus. Ini bukan oleh karena usaha dan kekuatan kami, namun semata oleh karena kasih kemurahan-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami. Dan Engkau memberikan satu kesehatan bagi tubuh kami, bahkan keselamatan bagi jiwa kami, sehingga kami Tuhan menikmati hadirat-Mu untuk mengagungkan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang telah Tuhan percayakan, pakai mereka sebagai saluran berkat untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terlebih pada saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berbicara lewat hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran-Mu dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan, kebutuhan jiwa kami, sehingga jiwa kami boleh Engkau bentuk, Kau rubah, sehingga di dalam setiap perjalanan kami ya Tuhan, kami boleh belajar dan belajar mengikuti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang telah keluar dari Tuhan hamba-Mu Tuhan, untuk membawa satu kehidupan kami Tuhan Yesus hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya satu yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Puji Tuhan, diberkati Tuhan pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema mempertahankan kebenaran. Mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Sebab di dalam mempertahankan sesuatu itu banyak godaannya, banyak rintangannya, dan banyak kendalanya. Di dalam orang mempertahankan segala sesuatu itu banyak yang harus dikerjakan. Kalau seorang atlet di dalam mempertahankan rankingnya, dia harus berlatih sekuat tenaga, segiat-giatnya, dan sebaik-baiknya, supaya tetap mempertahankan sebagai juara. Begitu juga di dalam kita mempertahankan kebenaran. Sidang Jemaat Bukit Sion, saudara-saudara, sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Saudara sudah dimerdekakan oleh darah Kristus di atas kayu salib, dan itu harus dipertahankan. Dan untuk mempertahankan kebenaran, mempertahankan kemerdekaan itu tentunya tidak diam. Ada yang harus dikerjakan, ada yang harus diperbuat, ada yang harus dikerjakan sekuat-kuatnya. Jadi
untuk mempertahankan segala sesuatu itu banyak hal yang harus dikerjakan. Puji Tuhan. Sekarang mari kita lihat di dalam Matius pasal 5. Ya, Matius 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, memberikan satu perkataan bahwa garam itu kalau sudah tidak asin, itu sudah tidak berguna apa-apa. Begitu juga kita itu dikatakan sebagai garam dunia. Sehingga sebagai garam itu harus bisa menjadi orang yang menyenangkan. Garam itu tujuannya untuk menyedapkan segala sesuatu. Nah, khususnya di dalam orang masak, kalau tidak ada garam, tidak merasa apa-apa. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Jadi kita harus menjadi orang yang merdeka. Kita harus menjadi orang yang berbeda di antara orang-orang yang belum disebut sebagai garam. Nah, kita sebagai orang yang dikatakan sebagai garam ini harus bisa membuat manis, harus bisa membuat sedap dimanapun kita berada. Jangan sampai keberadaan kita ini justru membuat kesulitan, membuat kerumitan. Itu yang harus kita pertahankan. Itu sebabnya dikatakan jika garam itu sudah tidak asin lagi, maka tidak berguna apa-apa. Begitu juga hidup kita, kalau sudah tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak berguna bagi orang lain, itu sebenarnya hidup kita sudah tidak berguna apa-apa. Firman Tuhan mengatakan dibuang, bahkan diinjak-injak orang, jadi sudah tidak berharga sama sekali. Nah, disitulah maka kita harus mempertahankan supaya hidup kita itu tetap menjadi berkat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Dimanapun kita berada, itu dapat menyenangkan keberadaan itu. Apakah kita di tengah keluarga, di tengah komunitas pergaulan, di tengah pekerjaan, dimanapun berada, kita harus bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kita harus menjadi orang-orang yang berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi inilah yang harus kita pertahankan. Ya. Kita akan melihat cara mempertahankan, yaitu rasa keindahan, kebaikan yang menyenangkan. Kita lihat di dalam ayat 16. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini tujuannya kita dijadikan garam yang menjadi baik, yaitu tujuannya supaya setiap orang dapat memuliakan Bapa di surga. Ini tujuannya. Jadi tujuannya bukan kita itu menjadi hebat, bukan menjadi manusia itu menjadi luar biasa, bukan itu. Tapi tujuannya supaya setiap orang dapat memuliakan Bapa yang ada di surga lewat cara hidup kita. Yang itu dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi dimanapun berada kita, keberadaan kita harus sanggup untuk menjadi orang-orang yang dapat senantiasa berbuat baik. Di sini tidak diterangkan situasinya, dalam situasi menyenangkan atau dalam situasi yang tidak menyenangkan, baik situasi baik atau baik.
di sini hanya mengatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi dalam keadaan apapun, baik keadaannya maupun tidak baik keadaannya, kita harus tetap bisa menjadi terang. Kita harus tetap bisa menjadi orang-orang yang dapat memberikan perbuatan yang baik. Itulah tugas kita. Nah, maka dari setiap perbuatan kita yang baik itulah, maka Bapa di surga nanti akan dipermuliakan. Nah, itu tujuannya. Sebab kalau sedikit saja kita berbuat tidak baik, nah maka Bapa di surga akan dilecehkan orang. Loh, orang Kristen kok gitu? Katanya orang Kristen itu baik, katanya orang Kristen itu diajar kasih. Nah, disitulah nanti akan terjadi argumentasi yang dapat menjatuhkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi lewat perbuatan baik, dalam keadaan apapun, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, tugas kita menjadi terang. Demikian karena terang bercahaya di depan semua orang. Tidak hanya di depan istri, tidak hanya di depan suami, tidak hanya di depan kekasih, tetapi di depan semua orang. Kita harus dapat menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi untuk mempertahankan perbuatan baik itu, maka kita harus menjadi orang yang bijaksana. Pengkhotbah 10 ayat 2. Pengkhotbah pasal 10 ayat 2. Hai orang berhikmat, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi orang bodoh ke kiri. Jadi ini membicarakan bahwa hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Nah, apa hubungannya kanan dan kiri ini? Mari kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 20. Ke kanan dan ke kiri itu menunjukkan satu tempat. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kanan itu menunjukkan satu tempat bahwa Tuhan Yesus setelah dibangkitkan dari antara orang mati itu didudukkan di sebelah kanannya, di sebelah kanan Bapa, bukan di dunia, bukan di tempat lain, tetapi di surga. Jadi tempat kanan itu berbicara tentang surga. Jadi orang yang berbuat baik itu akan ditempatkan di kanan. Jadi pengkhotbah tadi mengatakan hati orang berhikmat menuju ke kanan. Nah, orang yang memiliki hikmat dari Tuhan itu selalu berbuat baik. Dan orang yang memiliki hati yang baik itu hatinya selalu menuju ke kanan. Sehingga dikatakan bahwa kanan itu berbicara tentang surga. Sehingga orang yang berbuat baik itu perbuatannya selalu memikirkan tentang surga. Jadi kalau orang itu selalu memikirkan tentang surga, dia tidak memikirkan tentang dunia. Lebih besar hidupnya itu memikirkan tentang surga. Jadi apa yang diperbuat itu dia ingin supaya nanti dia bisa sampai kepada surga. Jadi apapun kesulitannya, apapun keadaannya, apapun situasinya, dia selalu ingin menampilkan perbuatan baik supaya bisa sampai ke surga. Tuhan Yesus dikatakan di sini, di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, berarti Tuhan Yesus sudah berhasil. Pada saat Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus tidak mati hanya untuk orang benar. Tuhan Yesus tidak mati untuk orang hebat. Tuhan Yesus tidak mati untuk orang istimewa. Tapi Tuhan Yesus mati untuk seluruh orang di dunia. Ada yang baik,
Ada yang jahat, ada yang jelek, ada yang biasa, ada yang istimewa. Semua dikejar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ada kriteria. Aku mati untuk siapa, tidak. Untuk semua orang. Sehingga Tuhan Yesus mati dan berhasil bangkit dari antara orang mati, lulus. Dengan demikian maka didudukkan di sebelah kanan Bapa. Begitu juga di dalam hidup kita. Di dalam situasi apapun, kalau kita menjadi garam dan tetap asik, kita menjadi terang yang terus bercahaya. Tidak melihat situasinya apapun, garamnya harus tetap asik. Situasi apapun, penyitanya harus tetap menyala. Baik itu menyenangkan, menyedihkan, kesulitan, permasalahan, sakit, penyakit, apapun, pelitanya harus tetap menyala. Supaya nanti kita dibangkitkan seperti Tuhan Yesus dan ditempatkan di sebelah kanan Bapa. Sehingga hati orang beriman itu menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Nanti kita lihat kiri itu tempatnya siapa, kanan tempatnya siapa. Ya. Sangat penting untuk mempertahankan posisi kita tetap di sebelah kanan. Matius 25 ayat 33. Matius 25 ayat 33. Dan ia, Tuhan yang besar, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Amin. Apa perbedaannya domba dengan kambing? Nah, kalau firman Tuhan ini disebut ada domba, ada kambing, tentu ada perbedaannya. Tentu ada maksudnya. Kalau domba-domba itu ditempatkan di sebelah kanannya Tuhan. Domba adalah berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebabnya Tuhan Yesus pada saat di dunia dikatakan, inilah domba Allah. Begitu juga kita dikatakan kita adalah domba-domba, dan gembala agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai domba-domba, kita harus selalu menurut terhadap tuntunan gembala. Nah, kalau ada domba yang nakal, bahaya. Pada zamannya Tuhan Yesus mengembalakan domba itu di padang. Nah, zaman itu yang masih banyak binatang buas, tidak seperti sekarang. Kalau domba itu lepas dari kawalan gembala, maka domba itu akan bertemu dengan serigala. Maka akan bertemu dengan serigala, sehingga domba itu berbahaya. Jiwanya bisa terancam dan bahkan bisa mati karena tidak terkawal oleh gembala. Tetapi kalau domba itu selalu di dalam kawalan gembala, selalu di dalam tuntunan gembala, maka domba itu akan selamat. Nah, kenapa dikatakan dan kambing-kambing di sebelah kiri? Siapa kambing-kambing itu? Para bapak Tuhan senior mengatakan bahwa perbedaan domba dan kambing itu ada di tanduk. Kalau domba itu tidak ada tanduknya, polos kepalanya, sehingga tidak memiliki senjata untuk menyerang. Jadi domba itu diapakan saja dia tidak membalas. Jika firman Tuhan mengatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, domba tidak memiliki alat, tidak memiliki tanduk. Tetapi kambing itu ada tanduknya di kepala, yang seringkali untuk menyerang lawan. Dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang terancam, kambing bisa menyerang musuh.
Tetapi domba-domba dalam keadaan apapun tidak bisa benar. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai domba-domba Allah. Gak perlu menyerah. Kalau domba-domba itu kepunyaannya gembala, kalau domba itu diserang oleh serigala, yang ngamuk itu gembalanya, bukan domba. Jadi kalau dombanya itu diserang oleh serigala, yang melawan itu gembala, bukan domba. Nah, itulah sebenarnya posisi kita. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita diganggu orang, sebenarnya yang ngamuk bukan kita, tetapi Allah nanti yang akan membalas. Itu sebenarnya posisi kita sebagai gembala. Tetapi seringkali kita sebagai manusia masih memiliki sifat kambing. Kamu macam-macam dengan aku, oke, aku terima. Ya, apalagi kalau masih muda. Oke, aku beli tantanganmu. Itu masih sifat kambing. Nah, hendaknya marilah kita melepaskan. Kita harus menjadi gembala, kita harus menjadi domba. Kita harus tetap menjadi garam, mempertahankan kebenaran. Sebab kalau kita sudah dijadikan domba, lalu berubah menjadi kambing, atau hidup kita sudah dipengaruhi oleh sifat-sifat kambing, maka tugas kita untuk mempertahankan kebenaran itu nanti akan berbahaya. Bisa runtuh, dan bahkan bisa runtuh kebenaran kita. Nah, itu sebabnya sidang Jumat yang dikasih itu, mari kita menjadi orang-orang seperti orang berhikmat, yang hatinya itu selalu memikirkan tentang surga. Hatinya itu selalu menuju ke kanan, bukan ke kiri. Sebab kambing orang bodoh itu selalu menuju ke kiri. Sehingga kambing ini diidentikan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 2 sebagai orang-orang yang bodoh, yang hatinya itu selalu menuju ke kiri, sehingga tempatnya bukan di surga, tetapi tempatnya di tempat lain di luar surga. Nanti pada akhir zaman hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini sidang jemaat ingin selalu tetap berada di tempat sebelah kanan, supaya pada akhir zaman nanti benar-benar bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, bahaya jika posisi kita ditempatkan di sebelah kiri. Ayat 41 dari Matius 25 itu, ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Jadi kalau kita tidak bisa mempertahankan kebenaran, kita tidak bisa mempertahankan posisi kita di sebelah kanannya, maka kita akan berpindah menuju ke sebelah kiri, dan pada akhirnya orang-orang yang posisinya di sebelah kiri akan diusir oleh Tuhan. Dikatakan, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Nah, di sini kita diberhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita memilih di sebelah kanannya Bapa, yaitu di surga, atau di sebelah kirinya, yaitu api yang kekal? Tentunya pada pagi hari ini tidak ada seorang pun yang ingin memilih posisi di sebelah kiri. Tentunya kalau kita ingin memilih posisi di sebelah kanan, kita harus menjadi orang yang berhikmat, yang hidupnya selalu memikirkan tentang surga. Nah, kita akan melihat perbuatan orang-orang di sebelah kanan.
yaitu ayat 34 sampai 35. Ini orang-orang yang memikirkan tentang surga. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Langsung ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini adalah perbuatan orang-orang yang hatinya itu menuju ke kanan. Ini adalah perbuatan orang-orang yang mempertahankan kebenaran, yaitu dikatakan, sebab ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku menjadi orang asing, kita memperhatikan. Nah, ditutup di dalam ayat 40. Kita saat ini tidak bisa ketemu Tuhan. Kita tidak bisa ketemu di mana Tuhan Yesus. Ya tentunya surga. Tetapi ayat 40 menjelaskan, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan saudara yang paling hina. Dan sebagainya, saudaraku yang paling hina. Nah, disinilah salah sebagian perbuatan-perbuatan orang-orang yang memikirkan jalan-jalan ke kanan, yaitu memperhatikan saudara-saudara kita yang terhina. Apakah kita memperhatikan, orang-orang yang terhina itu punya makanan enggak? Orang yang terhina itu membutuhkan minum enggak ya? Orang-orang yang terhina itu membutuhkan tumpangan enggak ya? Membutuhkan pertolongan atau tidak? Membutuhkan perhatian atau tidak? Seringkali kita hanya memperhatikan diri sendiri, memperhatikan pasangan hidup kita sendiri, memperhatikan keluarga kita sendiri, teman-teman kita yang baik. Itu yang seringkali kita perhatikan. Bagaimana kalau kita melihat orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal? Bagaimana di saat kita melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang gelandangan, apakah hati kita tergerak? Nah, kalau hati kita masih tergerak, itu tandanya hati kita menuju ke kanan. Tetapi kalau hati kita tidak tergerak untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang hina, itu berarti hati kita belum memikirkan untuk menuju ke kanan, masih memikirkan menuju ke kiri. Ini adalah sebagian, belum semuanya. Ini adalah sikap orang-orang yang di sebelah kanan. Belum semuanya, ini belum berbicara tentang kasih kepada Allah. Ini hanya kasih sesama dulu. Padahal yang utama itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Ini masih hubungan antara manusia dengan manusia. Dan ini kalau kita kupas panjang, tak bisa pulang, saudara. Nah, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, semua orang menjerit kerja susah, apa-apa susah. Tapi mari kita tetap menjadi orang yang bisa menjadi berkat. Mari kita menjadi orang yang tetap bermanfaat dimanapun kita berada. Memperhatikan saudara-saudara kita yang terhina, memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Inilah jalan orang-orang berhikmat. Selalu memikirkan tentang surga. Jangan memikirkan diri sendiri. Semua orang susah. Saya juga susah. Sudah 6 bulan saya juga gak bekerja. Gak ada pekerjaan. 6 bulan susah. Tetapi saya juga tidak menyerah. Karena Tuhan yang saya percayai adalah Tuhan yang hidup.
saya masih dipelihara oleh Tuhan dengan sekuat tenaga. Saya tetap bersukacita, bersyukur, dan berharap kepada Tuhan. Saya tidak berkecil hati, saya tidak mengeluh, saya tidak sabar. Yang ada setia aja kepada Tuhan, tetap makan walaupun seadanya. Yang penting kan makan, yang penting makan dan hidup sehat, tidak kena corona. Tidak puji Tuhan, walaupun tidak ada pekerjaan. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati istri saya ada pekerjaan kecil-kecilan di pasar. Ya walaupun hanya kecil, tetapi dijalani dengan sukacita. Nah, mari kita untuk menolong orang, jangan melihat situasi. Oh, aku kurang untuk mau menolong orang. Di dalam pengkhotbah mengatakan, jikalau engkau ingin menabur, tetapi memperhatikan angin, maka engkau tidak dapat menabur. Kalau kita ingin berbuat baik, tetapi masih memperhatikan, loh, aku aja masih kekurangan, anakku kekurangan, keluargaku kekurangan, nggak jadi kita berbuat baik. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, laksanakan. Kalau kita digerakkan di dalam hati kita berbuat baik, langsung laksanakan. Jangan melihat situasi, karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah terangmu tetap bercahaya di depan semua orang. Dan supaya kita sebagai garam ini benar-benar tetap menjadi asing, supaya tidak dibuang dan diinjak oleh orang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Engkau yang selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah dasar kami untuk menjalani kehidupan kami. Oh Tuhan, ajaran kami untuk pertahankan keasinan dalam-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Berilah kami hikmat ya Tuhan, supaya kami bisa menjalani kehidupan kami sesuai dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memang sulit untuk mengutarakan ini ya Tuhan, tapi jika Roh Kudus-Mu ikut menemani kami, tidak ada yang mustahil. Pasti kami bisa menjalankannya. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu. Kami juga berdoa khususnya untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu melayani. Kiranya berkat-Nya itu tercurah. Berkatilah kehidupannya Tuhan. Apapun yang diperlukan Tuhan penuhi. Demikian doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Cornelius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan ibadah kita di tempat ini. Besok sore hari Senin tetap ada ibadah umum jam 5:30. Hari Selasa wanita masih di rumah masing-masing lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Pada hari Rabu jam 6 sore ada ibadah PK di tempat ini. Dan dalam bulan ini kita akan adakan baptisan air. Jadi bagi jemaat yang mungkin putranya belum dibaptis dan sudah bisa memahami arti baptisan, dipersilakan untuk mengambil formulir yang saya sediakan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan pagi hari ini kita akan memberikan persembahan tangan kita untuk kegiatan Natal. Kita pujikan satu pujian. Thank
memberi apa yang bisa kami berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan untuk Ibu Gembala, kami serahkan untuk Ibu Sudarmiase, untuk Ibu Yaya, kami berdoa untuk Ibu Veronica, untuk Bapak Edi, demikian pula untuk Bapak Pendeta Harwi Bobo yang saat ini dirawat di rumah sakit Gato. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini, bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit dalam nama Yesus. Kuasa Firman-Mu sanggup untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempatan parkir dalam tangan kami serahkan, dalam persiapan kami, Tuhan akan melengkapi semua kebutuhan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Sutrisno yang saat ini tidak bisa hadir, oleh karena ada kepentingan keluarga ke Jogja. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, boleh tiba di tempat dan kembali dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, supaya ada kerjasama yang baik. Tuhan memberikan tuntunan dan bimbingan supaya dapat melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang saat ini menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, akan semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Kami menyerahkan ke setiap masyarakat supaya sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan sehingga memutus rantai penularan COVID-19 ini yang saat ini banyak orang menjadi korban. Kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Walaupun sementara waktu mereka harus belajar di rumah, jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, supaya menjadi anak-anak yang berprestasi, baik di dalam akademiknya maupun non-akademiknya, dan jadikan berkat dalam setiap pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Demikian